Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu nasional yang sangat tren di tengah masyarakat. Pemirsa, suasana penuh semangat dan kebanggaan menyelimuti lapas kelas 2A Pematang Siantar pada hari Jumat tanggal 7 Februari tahun 2025 saat kegiatan panen sayuran hidroponik digelar di area greenhouse di lingkungan lapas. Acara ini bukan hanya sekadar panen, tetapi juga menjadi bukti nyata keberhasilan program yang menggabungkan teknologi pertanian modern dengan pembinaan kemandirian warga binaan. Program hidroponik ini diluncurkan sebagai solusi untuk dua tantangan besar, pembinaan warga binaan dan ketahanan pangan nasional. Kalapas Davi Bartian menjelaskan bahwa program ini bertujuan memberikan keterampilan modern yang ramah lingkungan. Dimulai sebagai pilot proyek pada akhir 2024, program ini berkembang pesat dengan dukungan pemerintah daerah dan mitra swasta. Pada hari panen, warga binaan dengan antusias memanen sayuran segar seperti selada dan sawi pakcoy, hasil dari pelatihan intensif mengenai teknologi hidroponik. Selain meningkatkan keterampilan, program ini juga berkontribusi pada ketahanan pangan, dengan sayuran yang dijual ke pasar lokal. Baik Pak, bisa ceritakan sedikit Pak, apa yang melatar belakangi dari pelaksanaan program hidroponik di Lapas Pematang Siantar ini Pak? Terima kasih, ya intinya ya, secara keseluruhan adalah ini program pemerintah ya, yang digagas oleh Pak Presiden kita untuk mendukung program ketahanan pangan. Dan juga dimasukkan dalam 13 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ya, untuk juga mendukung ketahanan pangan dan juga mensejahterakan warga binaan ya. Dalam hasil bentuk kegiatan latihan keterampilan mereka dan juga kemandirian dengan bercocok tanam. Kebetulan di sini kita tanam tanaman hidroponik ya, ada pakcoy, sawi, dan selada. Itunya diharapkan hasil yang mereka perbuat ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga para warga binaan ya juga bisa merasakan hasil kerja kerasnya ya, sehingga mereka bisa membawa penghasilan atau tabungan yang bisa dibawa ke tengah keluarga dan juga bisa bermanfaat bagi keluarganya mereka sendiri. Seperti itu Pak ya. Kira-kira Pak, apa aja Pak manfaat yang bisa dirasakan pada warga binaan terkait dengan adanya program hidroponik ini Pak? Ya tentunya ini juga satu program pembinaan ya, di mana diharapkan narapidana diberikan bekal latihan keterampilan sehingga mereka mempunyai bekal ya, latihan kerja khususnya di bidang hidroponik ini dan juga bidang pertanian yang lain seperti yang teman-teman lihat di sini ada ubi jalar ya, kemudian juga singkong, cabai ya dan sebagainya. Tentunya ini diharapkan pengetahuan mereka tentang pertanian bisa menambah wawasan dan juga bertambah sehingga mereka juga bisa memanfaatkan hasil pembinaan yang dilapas untuk bisa digunakan di masyarakat seperti itu. Nah, ini kan program hidroponik ini awal perdana pasca panennya Pak ya? Ya. Nah, kira-kira apa harapannya ke depan Pak? Ya tentunya dari hasil apa yang mereka tanam nih, kegiatan hidroponik ini dan juga sampai dengan sekarang bisa panen raya ini juga berkat kerja keras para petugas dan juga warga binaan untuk bisa sama-sama memberikan manfaat ya hasil ini sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat dan juga mereka bisa memperoleh penghasilan. Ya tentunya ini juga menjadi target kami ya dan juga menjadi program utama untuk berakselerasi untuk mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Baik, sebelumnya Pak, apakah ada kolaborasi dengan pihak luar seperti instansi pemerintahan atau lembaga swasta dalam menjalankan program ini Pak? Ya tentunya kami mencoba menjaring stakeholder ya yang mempunyai atensi dan perhatian untuk terhadap program pembinaan. Ya salah satunya rekanan kita ya yang penyedia bahan makanan juga mengambil hasil karya ini dan juga kebetulan ada di sebelah saya Pak Pimpinan Cabang BRI juga sama memberikan kontribusi dan juga memberikan atensi terhadap hasil yang dilakukan, hasil yang dibuat oleh warga binaan sehingga bisa dibantu dan diterima oleh pihak Bank Rakyat Indonesia. Terakhir Pak, pesan-pesanlah kepada masyarakat Kota Pematang Siantar dengan adanya program ini Pak. Ya, khususnya kepada masyarakat Pematang Siantar dan sekitarnya tentunya silakan ya para masyarakat bisa datang untuk melihat dan juga membeli apabila kami memasarkan produk-produk pertanian dan juga produk-produk yang lain seperti kerajinan tangan dan juga ada ulos ya, ada
pembuatan miniatur becak dan sebagainya. Kami sudah menaruh tempat di ruang pelayanan kunjungan, ada galeri. Silakan mungkin masyarakat bisa membantu membeli hasil karya mereka sehingga mereka bisa mempunyai tabungan pada saat menjelang bebas nanti. Program ini telah membawa dampak positif, mengubah cara pandang pembinaan di lapas, dan meningkatkan motivasi serta rasa tanggung jawab warga binaan. Keberhasilan program ini membuka peluang pengembangan lebih lanjut, dengan rencana untuk memperluas area greenhouse dan menambah varietas tanaman. Lapas Pematang Siantar juga berencana menjalin lebih banyak kerjasama dengan pihak swasta dan perusahaan agroteknologi untuk meningkatkan kualitas program. Dengan semangat dan komitmen yang kuat, program hidroponik di Lapas Kelas 2A Pematang Siantar diharapkan menjadi inspirasi dan model bagi lapas lain di seluruh Indonesia, serta berkontribusi pada solusi ketahanan pangan di tanah air. Bang, bisa Abang ceritakan sedikit tentang teknologi atau metode pertanian hidroponik yang digunakan Lapas Pematang Siantar ini? Terima kasih, mungkin kami dapat jelaskan. Greenhouse Lapas Kelas 2 Pematang Siantar ini bekerja sama dengan Koperasi Lapas Kelas 2 Pematang Siantar yang merupakan sebagai bentuk penerapan dari 13 program akselerasi Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan yang memberdayakan warga binaan untuk mengikuti program ketahanan pangan. Jadi hidroponik kita ini mempergunakan sistem hidroponik dengan pupuk AB mix, dan beberapa meja hidroponik juga kita pergunakan untuk bisa menampung penyemaian bibit pakcoy, selada, dan juga sawi. Bang, bagaimana proses implementasi program hidroponik di lapas ini bisa berjalan? Terima kasih untuk implementasi penerapan program ini untuk bisa berhasil dari kerjasama kita juga sesama petugas yang ada di Lapas Siantar yang melaksanakan pembinaan kemandirian di sarana asimilasi dan edukasi untuk warga binaan yang bekerja di seputaran halaman lapas, kerja luar tembok. Kita memberdayakan mereka dengan bantuan beberapa stakeholder yang berperan aktif untuk dapat membantu kita dalam budidaya tanaman di hidroponik. Nah, selain tanaman hidroponik, saya melihat ada beberapa tanaman seperti cabai dan ubi. Bisa menjelaskan tanaman apa aja yang ada di sini, Pak? Untuk tanaman yang kita budidayakan di lahan Lapas Kelas 2 Pematang Siantar, ada tanaman cabai rawit, ubi jalar, ubi kayu ataupun singkong, dan juga jagung, pisang, dan serai, dan ada beberapa tanaman yang lain. Artinya pihak Lapas 2 Kota Pematang Siantar sangat memanfaatkan lahan ini untuk kebutuhan sandang pangan ya Bang ya? Ya, yang tentunya memang program ini merupakan perwujudan dari kita untuk memberdayakan warga binaan dalam program ketahanan pangan ini yang diharapkan kedepannya mampu memberikan kontribusi buat warga binaan, khususnya untuk kesejahteraan mereka, dan juga kita petugas, dan tidak tertutup kemungkinan untuk seluruh masyarakat di sekitaran Siantar. Terakhir Bang, bagaimana psikologi para WBP ini dalam ada program hidroponik ini Bang? Terima kasih. Dengan psikologinya, warga binaan kita yang bekerja di luar lapas ataupun di sarana asimilasi dan edukasi ini, kita dapat melihat perkembangan mereka dalam reintegrasi untuk penyatuan kembali mereka di masyarakat, dan kita harapkan ke depannya warga binaan yang sudah mengikuti kegiatan ini di hidroponik ini dapat memberikan yang terbaik dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya setelah mereka bebas dari Lapas Kelas 2 Pematang Siantar. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan, Kemas Niko, Wakute, Mona Lisa TV melaporkan.